Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hena Reza Mirfatus Soleha dari kelas IPS 3 dengan NIM 242101090031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya kembangkan sebagai tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Media yang tengah saya buat kali ini berjudul Video Animasi Pembelajaran IPS tentang aktivitas manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Media ini dikembangkan menggunakan aplikasi Canva dan dikemas dalam bentuk video animasi digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS kelas 8 SMP. Materi yang terdapat dalam video ini meliputi pengertian perubahan iklim, penyebab perubahan iklim, dampak perubahan iklim, serta berbagai bentuk adaptasi manusia terhadap perubahan iklim. Nah, adapun bahan yang digunakan dalam pengembangan media ini antara lain aplikasi Canva, materi IPS kelas 8 yang didapat dari buku IPS, ilustrasi gambar dan animasi, teks materi, voice over yang menggunakan suara pribadi saya, serta musik latar sebagai pendukung pembelajaran. Media video animasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar, membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, media yang saya kembangkan memiliki beberapa kelebihan tentunya, yaitu tampilan visual yang lebih menarik, mudah digunakan, mendukung gaya belajar visual dan auditori, serta dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Nah, dalam proses pengembangannya, saya terlebih dahulu menentukan materi yang akan saya sajikan, kemudian menyusun isi materi dan naskah video. Setelah itu, saya mendesain tampilan video menggunakan Canva dengan memilih karakter animasi, latar belakang, warna, serta teks yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, saya menambahkan animasi gerak, transisi, narasi suara, dan musik latar sehingga menghasilkan video pembelajaran yang lebih menarik. Setelah itu, proses editing selesai, video kemudian dipublikasikan melalui platform YouTube agar mudah diakses oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana media ini digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada bagian berikut saya akan berperan sebagai guru yang menggunakan media video animasi ini di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang aktivitas manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video animasi pembelajaran. Nah, silahkan kalian memperhatikan video dengan baik, karena setelah video selesai, kita akan berdiskusi bersama mengenai materi yang telah kita pelajari melalui video ini. Nah, sekarang mari kita simak videonya bersama-sama ya. Pernahkah kalian merasa cuaca sekarang semakin tidak menentu? Kadang sangat panas, kadang hujan ekstrim. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi kita? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana aktivitas manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, pada bagian awal video tadi ditampilkan seorang guru yang sedang berada di depan kelas beserta judul materi yang akan dipelajari. Nah, bagian ini berfungsi sebagai pengantar agar kalian dapat mengetahui topik pembelajaran yang akan dibahas.
Nah, lanjut ya, kita simak video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke pembahasan isi materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi suhu dan cuaca dalam jangka waktu panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Yang kedua yaitu disebabkan oleh aktivitas pabrik. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh penebangan hutan secara liar. Dan yang keempat yaitu disebabkan oleh sampah yang mencemari lingkungan. Dari beberapa penyebab tadi, menimbulkan peningkatan pada gas rumah kaca yang menyebabkan suhu di bumi meningkat. Hal ini disebabkan oleh dampak-dampak yang ditimbulkan, yaitu gelombang air laut semakin tinggi. Yang kedua, terjadi badai ekstrim. Yang ketiga, pemutihan pada terumbu karang. Yang keempat, pemukiman tergenang air laut. Dan yang kelima, polusi udara di mana-mana. Lalu, bagaimana ya cara manusia bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi? Manusia bisa beradaptasi dengan beberapa cara. Salah satu bentuk adaptasinya yaitu dengan menjaga lingkungan pesisir dengan menanam mangrove. Mengapa harus mangrove? Karena mangrove mampu menyerap karbon dioksida dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, manusia dapat beradaptasi dengan cara mengelola sampah. Sampah bisa dikelola dengan dijadikan kompos. Kompos ini merupakan respon manusia dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kita juga bisa loh membantu lewat rumah. Caranya yaitu dengan hemat energi. Misalnya, dengan mematikan lampu apabila tidak digunakan. Dan yang terakhir, manusia dapat menciptakan energi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin. Dengan adanya panel surya dan turbin angin, manusia dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita dapat menjaga bumi bersama. Karena perubahan iklim adalah tantangan bersama. Melalui adaptasi dan kepedulian lingkungan, manusia dapat menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mampu membantu kalian memahami bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mengamati lingkungan sekitar kalian. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Terima kasih. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi ya, kira-kira apa saja tadi isinya? Pengertian, ya betul. Setelah itu apa? Dampak. Nah, apa lagi? Ya, apa namanya? Yaitu di mana manusia beradaptasi dengan lingkungan ya. Nah, tadi itu dibahas bahwasannya pengertian dari perubahan iklim nih, yang mana animasi dan teks itu ditampilkan, di mana kalian dapat memahami nih bahwa perubahan iklim itu merupakan perubahan kondisi yang terjadi dalam jangka waktu panjang dan juga berdampak pada kehidupan manusia serta lingkungan. Nah, setelah memahami pengertiannya, video ini mulai membahas penyebab dari perubahan iklim. Pada scene pertama tadi ditampilkan nih, asap kendaraan bermotor. Nah, dari ilustrasi tersebut, kalian dapat memahami bahwasannya emisi kendaraan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, kemudian apalagi tadi? Ada ilustrasi apalagi tadi dalam videonya? Apa? Penebangan hutan. Betul sekali. Terdapat ilustrasi penebangan hutan. Nah, melalui gambar tersebut kalian dapat memahami, kalian dapat melihat bagaimana berkurangnya jumlah pohon dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon dioksida. Nah, kemudian ditampilkan apa lagi tadi? Ilustrasi pabrik. Kenapa tadi pabriknya? Betul, mengeluarkan asap yang tebal ya. Nah, pada bagian ini kalian diajak memahami bahwasannya aktivitas industri juga dapat meningkatkan emisi gas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, kemudian apalagi tadi? Ya, menampilkan berbagai dampak perubahan iklim. Apa saja tadi dampaknya? Nah, yang pertama ditampilkan adalah
peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan suhu bumi yang semakin meningkat. Nah, kemudian ditampilkan lagi gelombang laut yang semakin tinggi. Nah, melalui ilustrasi ini, kalian dapat memahami bahwasanya perubahan iklim dapat memengaruhi kondisi perairan dan juga wilayah pesisir. Nah, kemudian tadi apalagi tuh? Badai ekstrim ya. Nah, pada bagian ini kalian dapat memahami bahwasanya perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan juga intensitas cuaca ekstrim. Nah, kemudian video juga menampilkan pemutihan terumbu karang. Menampilkan video pemutihan terumbu karang yang mana melalui ilustrasi tersebut siswa itu dapat memahami bahwasanya peningkatan suhu laut dapat merusak ekosistem laut, yaitu dengan rusaknya terumbu karang tadi. Terumbu karangnya menjadi berwarna putih. Nah, selain itu ditampilkan pula pemukiman yang tergenang air laut sebagai contoh dampak dari perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Nah, kemudian terakhir apalagi tadi? Polusi udara. Di mana polusi udara yang semakin meningkat ini digambarkan akan membantu kalian memahami bahwasanya perubahan iklim dan pencemaran lingkungan itu saling berkaitan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi bahas apa lagi ya? Nah, setelah itu membahas nih dampak dari perubahan iklim, yaitu menampilkan ilustrasi bumi yang kepanasan tadi ya. Nah, dari sini mana tadi ini ya? Nah, ini nih. Di sini ibu ingin bertanya, menurut kalian nih ya, apa yang bisa dilakukan manusia untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim? Apa kira-kira? Nah, ini nih yang dilakukan manusia untuk mengurangi perubahan iklim ya. Seperti yang sudah disampaikan nih pada akhir video tadi. Pada bagian terakhir, bagaimana manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, contoh pertamanya tadi, penanaman pohon mangrove. Ada di bagian mana tadi? Kita lihat penanaman pohon mangrove. Nah, ini di mana kita perlu menanam pohon mangrove. Di mana mangrove ini berfungsi untuk melindungi wilayah pesisir dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, contoh yang kedua apa lagi? Ini penghematan energi. Di mana di sini ditampilkan ilustrasi penggunaan listrik secara bijak sebagai salah satu langkah sederhana yang dapat kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian ini yaitu pengelolaan sampah. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan energi ramah lingkungan seperti yang ada di video tadi, yaitu pembuatan kincir angin dan juga panel surya ya. Nah, di sini kalian dapat mengetahui bahwasanya contoh energi yang lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil, yaitu panel surya dan juga kincir angin. Nah, pada bagian akhir video ditampilkan lagi kesimpulan materi yang telah dipelajari. Nah, di sini kesimpulan ini membantu kalian untuk mengingat kembali tuh apa pengertian dari perubahan iklim, penyebabnya, dampaknya, dan juga berbagai bentuk adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan, terhadap perubahan iklim, Nah, kemudian setelah video selesai diputar, ibu dapat melakukan tanya jawab nih, dan juga diskusi maupun evaluasi sederhana untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, gitu, selanjutnya kita lakukan diskusi bersama-sama ya.
Demikian contoh penggunaan media pembelajaran yang saya kembangkan dalam proses pembelajaran IPS kali ini. Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, media video animasi ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Media ini juga membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif melalui perpaduan unsur visual, audio, teks, dan animasi. Dengan demikian, media video animasi yang saya kembangkan diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran IPS di kelas, khususnya pada materi aktivitas manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.